Perubahan tidak akan terjadi dengan sendirinya. Jika bukan kita yang memulai, siapa lagi? Di tengah maraknya kasus pinjaman online dan judi online di kalangan mahasiswa, menjadi pengingat bahwa literasi finansial harus ditanamkan sejak dini. Karena itu, kami memilih untuk memulai langkah ini dari bangku SMA. Maka dari itu, bersama, mari wujudkan generasi muda yang cerdas finansial, bijak dalam mengambil keputusan, dan siap menghadapi masa depan yang lebih percaya diri. Halo guys, kita ada di mana nih? Kita ada di SMA Negeri 105 Jakarta. Kita di SMA Negeri 105 Jakarta tuh mau ngapain sih guys? Nah, kita mau sosialisasi tentang literasi keuangan untuk mengajarkan anak SMA pentingnya mengatur keuangan nih. Oke, kita ikutin keseruan hari ini ya guys. See you. Pada kunjungan pertama, kami akan mendatangi teman-teman dari kelas 11B. Nah, ada yang tahu nggak sih cashless itu apa dan apa saja metode yang termasuk ke dalam cashless? Yang tahu boleh angkat tangan. Oke, boleh Artinya itu tidak memakai cash kan, jadi tidak tunai, jadi non tunai. Ya, terus metodenya apa saja? Metodenya ada debit, kredit, QRIS. Bener banget nih guys, cashless merupakan transaksi yang tidak menggunakan uang tunai lagi, melainkan pembayaran secara digital. Sekarang aku mau jelasin apa aja sih yang bisa kita ikutin sama atau bahasa gampangnya itu udah belajar ya teman-teman. Nah, kalau kalian bisa lihat itu yang porosnya gede banget, bisa Kendali. Teman-teman, uang itu adalah barang yang bisa kita kendalikan dengan sesuatu kita. Jadi, ketika kita bijak untuk mengendalikan uang, tentunya kita akan terbebas dari hal-hal seperti pinjol, jual, dan juga keretan. Tapi Pinjol kak, pinjol kan emang bahaya. Karena emang bahaya, kenapa jumlahnya tuh setiap tahun meningkat, bukannya menurun? Apakah literasi orang Indonesia yang kurang atau ikan. Siapa sih orang di dunia ini yang nggak tahu pinjol itu berbahaya dan merugikan? Tapi apa? Kita balik lagi karena kehidupan itu yang tidak sesuai dengan teman-teman. Karena biasanya banyak orang yang hidup tuh sesuai dengan kemauan, bukan sesuai dengan kemampuan. Semudah itu aja teman-teman orang bisa terjerat dengan pinjol. Jadi memang kalau misalnya dibilang kenapa tiap tahun malah angkanya bertambah? Ya karena memang literasi finansial itu minim di Indonesia teman-teman. Hal itu sering terjadi teman-teman. Banyak orang di luar sana tergiur karena pinjol dan judo menawarkan solusi atau keuntungan yang terlihat cepat dan juga mudah. Oke, sekarang kita move yuk ke kelas 10D. keimanan itu bersifat subjektif dan pastinya berbeda-beda setiap orangnya. Jadi setiap orang pasti punya keinginan yang berbeda-beda kan? Bukan, ada Dana, Shopify, dan semua itu ada bank digital. Bank digital itu seperti Itu kan ada iklannya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian nggak sengaja ngeklik sekali iklannya dan ternyata yang keluar dari iklan judo atau pinjol, setelah kalian ngeklik itu, pasti ketika ada iklan nantinya, iklan yang sama yang akan keluar. Hal ini yang dinamakan oleh algoritma teman-teman. Nah, segitu dulu aja sesi berbagi dan diskusi kita di hari pertama bareng SMA Negeri 105 Jakarta. Sampai ketemu di hari kedua besok ya teman-teman. Halo guys, kita udah di hari kedua nih buat sosialisasi. Kita ada di mana sih? Sekarang kita ada di SMA Negeri 99 Jakarta. Ikuti keseruan kita pada hari ini ya. See you. Sebelum kelas pertama dimulai, warga sekolah SMA Negeri 99 Jakarta memiliki kebiasaan yang bermakna nih teman-teman, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pertama-tama kita akan mulai presentasi di kelas 11D. Kita ingin memberikan insight baru nih untuk teman-teman semua bagi yang nantinya mau melanjutkan pendidikan di universitas gitu. Benar gak sih kalau kita tuh benar-benar kayak nih, praktis seperti sama mendukung transaksi jarak jauh. Kita bisa transfer ke teman kita, misalnya kita di Jakarta Utara dan teman kita di Jakarta Timur. Kita nggak perlu misalnya, aduh gue ada utang nih goceng, gitu kan. Gak mungkin kita melintasi Jakarta gitu hanya untuk memberikan lembar goceng gitu kan. Jadi Bank sekunder ini membantu membuat hidup seseorang itu menjadi lebih nyaman dan juga mudah. Contohnya apa? Contohnya seperti handphone, iPad, ataupun laptop.
laptop ya. Main karakter finansial, saatnya pegang kendali. Kenapa bilang saatnya pegang kendali? Teman-teman, ketika kalian sudah di usia sekarang, apalagi kalian sudah duduk di bangku kelas 11, yang nantinya akan mulai beranjak ke perkuliahan. Kalian itu udah harus bijak dalam mengontrol duit. Karena, yang kayak aku bilang tadi, duit itu bisa jadi kendali kita. Jadi ketika kita Selanjutnya kita akan ke kelas 11 nih. Gitu kan. Tapi kalau kalian dilakukan secara digital, kalian tuh agak susah untuk trackingnya. Karena misalkan kan baru dapat uang jajan dari orang tua kita di transfer 100.000 untuk seminggu. Tiba-tiba kalian impulsif buying gitu kan, kayak ngeliat ini suka, ngeliat ini suka, cekot, nggak kerasa uang kalian udah sisa goceng gitu kan. Nah, dari cashless tersebut itu memiliki resiko teman-teman. Resiko tersendiri itu ada yang namanya impulsif buying. Misal teman-teman kepengen banget nih beli barang karena lagi tren atau cuma ikut-ikutan aja gitu, FOMO. Tapi beberapa kemudian itu barangnya malah nggak kepake. Sayang nggak sih duit kita? Makanya di sini aku tulis di bawahnya, it's important to live within your means to avoid debt. Artinya adalah sangat penting teman-teman kita hidup sesuai dengan kemampuan, bukan sesuai dengan kemauan. Dari hari ini kita belajar bahwa memahami keuangan bukan hanya soal menabung, tetapi juga tentang bagaimana kita menghadapi berbagai tantangan finansial di kemudian hari. Let's be more aware, more responsible, and more prepared for our financial future.